Oke, jadi apa itu daur air? Daur air bisa disebut dengan siklus air atau siklus hidrologi. Nah, jadi itu termasuk dalam sirkulasi air yang terus-menerus terjadi di dalam bumi dan atmosfernya. Jadi ini terlibat ketika ketika air yang di dalam tanah itu bergerak lalu ke atmosfer dan dia menuju lagi ke tanah. Nah, jadi termasuk seperti pengulangan. Jadi sirkulasi air ini sangat diperlukan untuk orang-orang karena air itu kan sangat penting bagi kita untuk menunjang kebutuhan kita. Nah, juga untuk kebutuhan biologisme lainnya. Nah, jadi daur air itu dari mana asalnya? Jadi kenapa ada namanya daur air? Jadi ternyata karena adanya panas matahari yang membuat air itu menjadi uap sehingga masuk ke atmosfer, makanya menjadi namanya daur air. Selanjutnya ada tujuan daur air. Jadi tujuan daur air itu sendiri adalah untuk membuat air di bumi tidak akan berkurang atau habis, sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan makhluk hidup sehari-hari. Tujuan lain dari daur air ini adalah untuk menjaga ketersediaan air bersih yang terbatas di bumi, karena sebagian air di bumi itu termasuk air garam yang tidak bisa dikonsumsi atau diminum. Siklus air mendaur ulang air secara alami agar air bersih tetap tersedia di bumi. Manfaat daur air. Yang pertama, mendukung kehidupan. Daur air memungkinkan air tawar yang penting bagi kehidupan hampir semua organisme di bumi. Hal ini mencakup manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, membantu pertanian. Daur air membantu dalam proses irigasi yang sangat penting dalam pertanian. Hujan dan aliran permukaan membawa air ke tanah yang digunakan untuk membantu menanam tanaman. Yang ketiga, membentuk iklim. Daur air memainkan peran penting dalam membentuk iklim global. Penguapan air dari lautan membantu mendinginkan atmosfer dan membentuk awan yang kemudian menyebabkan hujan. Yang keempat, menjaga keseimbangan ekosistem. Daur air membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan mendistribusikan nutrisi dan membantu dalam proses dekomposisi. Yang kelima, adanya siklus air menyebabkan air di bumi tidak akan habis yang digunakan secara terus-menerus. Sehingga dapat kita ketahui bahwa manfaat siklus air adalah untuk menjaga ketersediaan air pada bumi. Fungsi-fungsi daur air. 1. Mempertahankan ketersediaan air. Melalui daur air tetap tersedia bagi kehidupan di bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, menyediakan air bersih. Proses penyaringan alami selama daur air membantu membersihkan air dari polusi dan zat berbahaya, serta menjaga keamanan air minum. Yang ketiga, mengatur iklim. Daur air membantu mengatur suhu bumi melalui proses penguapan dan kondensasi, mempengaruhi pola cuaca dan juga iklim global. Yang keempat, menyediakan ekosistem. Air adalah habitat bagi berbagai bentuk kehidupan, dan air mendukung ekosistem akuatik yang kaya dan beragam. Yang kelima, mendukung pertanian dan produksi makanan. Air yang dihasilkan melalui daur air sangat penting untuk irigasi pertanian dan pertumbuhan tanaman yang mendukung produksi makanan global. Apa saja sih langkah-langkah struktur daur air? Yang pertama, penguapan. Air di permukaan tanah, sungai, dan laut menguap karena panas matahari. Proses penguapan ini mengubah air menjadi uap air. Yang kedua, kondensasi. Uap air yang terbentuk dari penguapan mengalami pendinginan di atmosfer lalu berubah kembali menjadi air dalam bentuk tetes air. Proses ini disebut kondensasi. Tetes air ini bisa membentuk awan.
Terus yang ketiga ada presipitasi. Ketika awan sudah jenuh dengan uap air, maka terjadilah presipitasi. Presipitasi bisa berupa hujan, salju, ataupun embun. Yang keempat ada infiltrasi. Air hujan yang jatuh ke permukaan tanah dapat meresap ke dalam tanah dalam proses infiltrasi. Air ini dapat mengalir ke dalam tanah atau meresap ke dalam akuifer. Yang kelima, aliran permukaan. Air hujan yang tidak meresap ke dalam tanah mengalir di permukaan menjadi aliran permukaan seperti sungai, danau, dan laut. Air ini kemudian kembali mengalami penguapan. Perkolasi. Air yang sudah meresap ke dalam tanah terus turun menuju lapisan tanah yang lebih dalam, proses perkolasi. Air tanah ini bisa menjadi sumber air bagi tanaman dan akuifer. Terus yang ketujuh ada air tanah. Air yang tersimpan di dalam tanah dalam lapisan akuifer disebut air tanah. Air tanah bisa diambil melalui sumur atau mata air untuk kebutuhan konsumsi.